warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duriska Agustina, FPM 722-720-405, kelas B PGSD 22. Di sini saya akan membacakan cerpen yang telah saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah apresiasi sastra. Judulnya Rumah Impian. Kavi adalah seorang pria berusia 24 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan gelar SM. Kavi suka mendaki. Sudah banyak gunung di Pulau Jawa yang telah ia datangi untuk melihat keindahannya. Sebagai seorang sarjana, katanya, ia dieluluhkan akan mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Ekspektasi itu yang membuatnya kadang ingin mengasingkan diri dari dunia luar, seperti berinteraksi dan berbicara dengan orang lain. Gunung menjadi pelariannya ketika ia muak dengan segala pertanyaan tentang pekerjaan. Sudah kerja di mana? Sudah nyoba masukin lamaran kerja kemana saja? Kadang ia ingin menutup mulut orang-orang. Saat ini ia tengah mendaki salah satu gunung di Jawa Tengah. Meskipun sudah cukup berpengalaman dalam mendaki gunung, ia memilih jalur pendakian yang cukup lama. Sengaja, sebab dirinya ingin menikmati pendakian kali ini. Kavi menghentikan langkahnya ketika tulisan pos 2 terlihat di depan mata. Ditaruhnya tas carrier yang beratnya mungkin hampir sama dengan beban hidupnya. Kavi menyadarkan punggung dan meluruskan kakinya. Sejenak, ia ingin menutup mata, menikmati semilir angin yang entah mengapa terasa begitu menenangkannya. Meskipun ia berada di tempat yang sepi dan tenang, nyatanya kepalanya selalu berisik memikirkan banyak hal. Tak ingin terlarut dengan pikirannya, Kavi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia menargetkan harus sampai di puncak sebelum matahari terbenam. Kavi bertekad untuk melihat cantiknya senja saat-saat akan tenggelam nanti dengan lautan awan yang semakin menambah kesempurnaan indahnya. Sekitar jam 4:30 Kavi sampai di puncak gunung. Ternyata banyak para pendaki lain yang sudah duduk bahkan menyiapkan kamera untuk mengabadikan senja yang sebentar lagi akan terbenam. Saat-saat senja turun menenggelamkan dirinya, di saat itu ia merasa beban-beban dan segala riuh di kepalanya ikut luruh perlahan. Malam tiba, yang ia lakukan hanya merebahkan tubuhnya di atas matras tenda sambil diiringi bunyi jangkrik yang seperti saling bersautan. Kavi membayangkan jika hidup di gunung mungkin akan sangat menyenangkannya. Ia tidak perlu tahu bagaimana perkembangan yang terjadi di dunia luar. Ia tidak perlu ikut kesal ketika para petinggi negeri lagi-lagi merugikan rakyat. Ia tidak perlu ia tak perlu dituntut untuk menjadi manusia sebagaimana seharusnya, yang dimana pada umurnya yang sekarang seharusnya sudah bekerja di kantor menggunakan kemeja, celana kain, lengkap dengan sepatu pantofel mengkilapnya. Tangan yang memegang tas laptop, serta ID card yang menggantung di lehernya menandakan ia adalah salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Setelah itu kemudian ia bertemu dengan perempuan yang ia cintai dan menikah dan hidup bahagia. Kavi menggelengkan kepalanya, mencoba berhenti memikirkan hal-hal tak jelas seperti itu. Ia berusaha menenggelamkan wajahnya pada jaket dan tak lama dari itu, ia pun tertidur. Saat terbangun, ia merasa matras yang menjadi alas tidurnya terasa sangat lembut dan lebih luas. Ia meraba-raba bahkan tangannya menyentuh bantal. Meskipun matanya terasa enggan untuk dibuka, ia paksakan untuk bangun. Betapa terkejutnya Kavi bahwa tendanya berubah menjadi sebuah rumah yang sederhana. Rumah tersebut terasa sangat nyaman, dengan dekorasi dan perabotan rumah yang sederhana dengan warna coklat dan keabuan. Ia mengelilingi rumah, mulai dari kamar yang ia tiduri tadi, ruang tamu dengan 2 kursi sedang, dan meja kecil, dapur kecil dengan alat yang cukup memadai seperti kompor, kulkas kecil, rak-rak piring, dan toilet. Kavi tersadar, ini bukan rumahnya. Rumah siapa ini? Tanyanya pada diri sendiri. Kemudian ia menuju pintu dan betapa terkejutnya ia melihat pemandangan yang terpampang di depannya adalah lautan awan dan disekelilingi pohon-pohon khas pegunungan yang seolah menari karena angin. Di luar juga terdapat rumah-rumah kecil sepertinya. Jaraknya tidak terlalu jauh namun tidak terlalu dekat juga. Sebentar, ini sebenarnya aku di mana? Tanyanya lagi pada dirinya sendiri. Ini masih di gunung. Terus rumah ini rumah siapa? Kavi terheran-heran. Karena ia cukup lama berdiam diri di depan rumahnya dengan wajahnya yang kentara bingung dan masih menerka-nerka, hal itu menarik perhatian salah satu tetangga rumahnya yang tidak terlalu jauh.
Bukankah kamu penghuni baru di daerah sini? Kavi semakin bingung dibuatnya. Sejak kapan di gunung bahkan di puncaknya ada rumah yang boleh ditinggali? Sejak kapan pihak yang mengelola kawasan gunung dan sekitarnya memperbolehkan bahkan mengizinkan? Herannya, entah untuk yang keberapa kali. Mas, sapaan tersebut menyadarkannya. Iya, jawabnya terbata. Tetangga tersebut tersenyum. Semoga betah ya mas, di sini enak kok. Timpal tetangga tersebut sambil tersenyum. Iya, terima kasih, jawabku sambil tersenyum. Kavi kembali masuk ke dalam rumahnya. Dengan segala sisa pertanyaan dan keheranan di kepalanya, ia memutuskan untuk berbaring di kasur kembali. Ini aku beneran bisa tinggal di gunung? Tanyanya. Pasti akan seru sekali. Setiap hari aku bisa lihat awan, senja, menikmati semilir angin, dan mendapatkan suasana yang menenangkan. Ucapnya disertai senyuman lebar. Namun, ia sedih meninggalkan rumah, keluarga, dan teman-temannya. Ia tidak akan mendapatkan celotehan dari ibunya yang menyuruhnya untuk bangun dari tidurnya karena hari yang sudah siang, adiknya yang selalu merepotkannya dengan tugas-tugas sekolahnya, juga ayahnya yang akhir-akhir ini sering ngobrol dengannya di mana sebelumnya ia tidak dekat dengan ayahnya. Ia tidak bisa menepati janjinya untuk menjaga adiknya, karena sekarang ia sudah tidak tinggal di rumah. Kepala Kavi rasanya semakin semrawut. Apa yang harus menjadi pilihannya? Kemudian ia memberanikan diri untuk menelpon ayahnya. Meskipun sinyal di gunung lemah, Kavi tetap mencoba berbicara dengan ayahnya via telepon. Meskipun perkataannya harus ia ulang berkali-kali karena sinyal yang sering terputus-putus. Kavi menyampaikan segala pikiran dan keresahannya, dan melegakan, ayahnya mengerti dan menyerahkan segala keputusan pada Kavi. Pilih apapun yang membuatmu senang dan ingin tinggal di bumi lebih lama lagi, jawab ayahnya yang mengakhiri percakapan via telepon. Tanpa ia sadari, air matanya luruh tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Kavi semakin termenung. Ia bingung harus bagaimana. Kemudian, ia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah itu, Kavi duduk di kursi sedang yang terdapat di ruang tamu rumah kecilnya. Ia termenung kembali memikirkan hal-hal tadi. Aku akan tinggal di sini. Aku mau tinggal di sini. Ini juga salah satu keinginanku selama ini. Bicaranya pada dirinya sendiri. Setelah berperang dengan ego dan pikirannya sendiri, Kavi memutuskan untuk mengirim pesan kepada ayahnya bahwa ia ingin tinggal di rumah barunya dan akan tetap pulang ke rumah 2 kali setiap bulannya. Ia menghembuskan nafas berkali-kali berharap hal itu bisa sedikit membantu melegakan segala hal yang berkecamuk di kepalanya. Terima kasih.